Oke, selamat datang para calon ahli hukum. Di antara tumpukan kitab undang-undang dan pasal-pasal yang rumit, ada satu alat yang seringkali jadi kunci kemenangan di ruang sidang, yaitu pikiran manusia. Nah, hari ini kita akan membongkar gimana caranya memahami pikiran bisa jadi senjata terkuat Anda sebagai seorang praktisi hukum. Coba renungkan pertanyaan ini sejenak. Inilah titik di mana hukum yang serba pasti bertemu dengan sifat manusia yang penuh lika-liku. Kita akan jelajahi gimana psikologi forensik jadi jembatan antara dua dunia ini, mengubah misteri perilaku jadi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oke, anggap saja hari ini kita lagi merakit sebuah toolkit atau perangkat analisis hukum. Pertama, kita bakal pahami dulu bahan dasarnya, pikiran sebagai bukti. Kedua, kita bedakan alat-alatnya, psikolog, psikiater, dan kriminolog. Ketiga, kita pelajari cetak birunya, yaitu kerangka segi 4 kejahatan. Terus, kita lihat gimana para ahli memakainya, kita uji pemahaman kita, dan terakhir, kita simulasi di ruang sidang. Udah siap? Yuk, kita mulai. Setiap perangkat yang hebat itu kan dimulai dari fondasi yang kuat. Jadi, ayo kita bangun dulu fondasi pemahaman kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi forensik? Gampangnya gini, psikologi forensik itu ilmu yang menerjemahkan bahasa pikiran ke dalam bahasa hukum. Psikolog forensik ini bantu sistem peradilan, mulai dari olah TKP sampai nanti kasih kesaksian ahli di pengadilan, buat menjawab satu pertanyaan paling penting, kenapa seseorang melakukan kejahatan itu? Kutipan ini penting banget. Ini nunjukin kalau hukum itu nggak bisa jalan sendiri. Hukum berurusan sama manusia. Setiap kesaksian saksi, pengakuan tersangka, sampai keputusan hakim, semuanya itu dipengaruhi oleh proses psikologis. Nah, ini alasan kenapa toolkit yang kita bahas hari ini jadi sangat esensial. Nah, ini bagian yang krusial dari toolkit Anda. Tahu kapan harus pakai alat yang mana. Sebagai pengacara, Anda harus tahu siapa ahli yang Anda panggil atau siapa ahli yang lagi Anda hadapi. Salah pilih ahli bisa bikin Anda kalah dalam kasus loh. Coba kita bedah tabel ini ya. Psikolog forensik itu fokusnya ke kenapanya satu orang individu. Mereka kayak detektif pikiran. Kalau psikiater forensik, ingat mereka ini dokter medis. Fokusnya lebih ke diagnosis gangguan jiwa dan apakah itu bisa mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Beda lagi sama kriminolog yang lihatnya gambaran besar. Kejahatan sebagai masalah sosial. Jadi gampangnya psikolog lihat pelaku, psikiater lihat penyakitnya, kriminolog lihat masyarakatnya. Oke, ini dia contekan cepat buat ujian nanti. Cara gampang buat ngingetnya. Psikologi itu fokusnya ke pola perilaku. Psikiatri itu urusannya sama pengobatan, medis. Dan kriminologi mencari penyebab sosial. Simpel kan? Tapi efektif banget. Oke, sekarang kita sampai di cetak biru dari toolkit kita. Anggap ini sebagai kerangka kerja utama yang bisa Anda pakai buat membedah kasus kriminal apapun dari sudut pandang psikologis yang lengkap. Nah, ini dia, segi 4 kejahatan. Jangan lihat ini sebagai diagram yang bikin pusing, lihat ini sebagai sebuah peta. Peta yang memaksa kita buat melihat sebuah kejahatan bukan cuma sebagai satu peristiwa, tapi sebagai interaksi kompleks antara 4 elemen kunci. Ini cara biar nggak ada sudut pandang yang kelewat. Yuk, kita lihat satu persatu. Sudut pertama, pelaku. Kita selami psikologinya. Sudut kedua, kejahatan. Kita analisis tindakannya, karena modus operandi itu bisa ngasih banyak petunjuk. Sudut ketiga, korban. Kita pelajari siapa mereka dan apa hubungannya sama pelaku. Dan terakhir, reaksi sosial. Gimana sistem peradilan dan masyarakat merespon kasus ini. Setiap kasus kriminal pasti punya 4 elemen ini. Kalau Anda mengabaikan salah satunya, itu sama aja kayak nyusun puzzle, tapi potongannya ada yang hilang. Oke, kita udah punya fondasi dan cetak birunya. Sekarang, ayo kita lihat gimana para profesional ini memakai toolkit mereka di lapangan, mulai dari TKP sampai ke ruang sidang. Semuanya seringkali dimulai dari tempat kejadian perkara atau TKP. Buat seorang psikolog forensik, TKP itu bukan cuma soal bukti fisik kayak sidik jari atau DNA. Ini juga tentang bukti perilaku, tingkat kekerasan, cara korban diperlakukan, barang yang diambil atau malah ditinggalin. Semua ini tuh kayak tanda tangan psikologis si pelaku. Nah, dari bukti-bukti perilaku inilah seorang profiler mulai ngebangun profil kriminal. Tapi penting buat diingat ya, ini bukan kayak bola kristal yang bisa lihat masa depan. Profiling itu adalah sebuah perkiraan terdidik yang tujuannya buat mempersempit daftar tersangka dan ngasih arah investigasi yang lebih tajam buat polisi. Sekarang, salah satu tugas paling sulit di lapangan, nentuin kompetensi si terdakwa. Dia beneran punya gangguan jiwa, atau dia lagi melengering, pura-pura sakit biar lolos dari hukum.
Nah, seperti yang Anda lihat di perbandingan ini, psikolog itu dilatih buat cari inkonsistensi. Hasilnya, bisa mengubah total arah kasus, menentukan apakah seseorang diadili atau malah dirawat di rumah sakit jiwa. Dan kerjaan mereka nggak berhenti setelah vonis dijatuhkan. Di dalam lapas, psikolog forensik juga berperan. Misalnya melakukan asesmen risiko residivisme, apakah orang ini bakal ngulangin kejahatannya lagi, dan merancang program rehabilitasi biar para narapidana siap kembali ke masyarakat. Oke semuanya, fokus ya. Anggap bagian ini kayak SKS, sistem kebut semalam, buat ujian akhir Anda. Saya bakal kasih 5 konsep kunci dalam psikologi forensik yang paling sering keluar dan wajib Anda kuasai. Siap-siap catat. Pertama, yang paling dasar, ini bukan soal salah atau benar. Pertanyaannya sederhana, apakah kondisi mental terdakwa saat ini memungkinkan dia buat ikut sidang secara adil? Kalau enggak, ya proses hukum harus ditunda dulu. Kedua, seperti yang udah kita singgung tadi, malingering. Intinya, ini adalah penipuan yang disengaja. Kata kuncinya di sini adalah keuntungan eksternal. Dia pura-pura bukan karena emang sakit, tapi karena ada maunya. Ketiga, kasus yang melibatkan anak-anak. Hukum dan psikologi itu sama-sama tahu kalau otak remaja itu belum matang sempurna. Makanya asesmen buat mereka itu beda. Lebih fokus ke potensi rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman. Keempat, jangan pernah lupakan korban. Viktimologi bantu kita memahami dinamika kejahatan secara menyeluruh. Kesaksian tentang dampak psikologis pada korban itu sering banget jadi faktor pemberat waktu hakim menjatuhkan vonis. Dan yang kelima, kita balik lagi ke profil kriminal. Ingat ya, ini alat investigasi, bukan bukti mutlak. Tugasnya itu ngasih petunjuk di awal penyelidikan, bukan sebagai penentu identitas di pengadilan. Oke, toolkitnya udah lengkap, materi ujiannya udah direview. Sekarang waktunya praktek. Saya kasih 3 skenario. Coba bayangkan Anda pengacaranya. Gimana Anda bakal berargumen? Skenario pertama, lagi panas-panasnya di sidang. Psikiater dari pihak lawan bilang klien Anda gila, tapi psikolog forensik Anda bilang dia cuma akting. Nah, gimana cara menantang kesaksian si psikiater? Kuncinya adalah serang metodologinya. Tunjukkan kalau psikolog itu pakai serangkaian tes perilaku yang memang dirancang buat mendeteksi kebohongan. Pertanyakan ke psikiater lawan, dokter, dengan segala hormat, apakah Anda sudah melakukan asesmen malingering yang komprehensif? Di situ celahnya. Skenario kedua, jaksa dengan bangga nunjukin profil kriminal yang pas banget sama klien Anda. Gimana Anda melawannya? Nah, di sini Anda harus serang validitas ilmiahnya. Argumen utamanya adalah profil itu terlalu umum dan bisa cocok sama banyak orang. Profil itu alat investigasi, bukan alat identifikasi. Tekankan di pengadilan kalau cocok dengan profil itu sama sekali nggak sama dengan terbukti bersalah. Skenario terakhir. Saksi kunci keterangannya kok berubah-ubah setelah bolak-balik diperiksa polisi. Gimana cara Anda menggoyahkan kesaksiannya? Jawabannya ada di psikologi memori. Anda harus berargumen bahwa ingatan manusia itu rapuh dan gampang terkontaminasi. Pertanyaan yang mengarahkan dari penyidik bisa menanamkan ingatan palsu. Tujukan pada hakim bahwa ingatan yang makin jelas seiring waktu itu justru tanda ketidakandalan, bukan bukti yang makin kuat. Dan kita tutup sesi ini dengan pertanyaan ini. Ini adalah tantangan utama yang bakal Anda hadapi. Peran Anda nanti bukan cuma tahu hukum, tapi juga memahami manusia di balik kasus hukum itu. Kemampuan untuk menavigasi kompleksitas pikiran manusia inilah yang akan membedakan pengacara yang biasa-biasa saja dari pengacara yang luar biasa. Coba direnungkan.